Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Hasanah, NIM 19311112111 dari kelas PAI 7F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jurnal yang sudah dibuat oleh kelompok saya, yaitu dengan tema Etika Bersolek bagi Kaum Wanita. Kaum wanita sendiri tentunya tidak jauh dengan kata-kata bersolek. Bersolek sendiri bisa diartikan baik bermake up, berhias diri, maupun mempercantik penampilan. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai tinjauan hukum Islam, fikih, dan juga etika. Yang pertama, tinjauan hukum Islam dalam bersolek bagi kaum muslimah. Dalam hukum Islam sendiri, berhias ataupun bersolek itu diperbolehkan, asal di dalam bersolek tersebut mempunyai batasan, atau bukan hanya agar seorang wanita tersebut itu terlihat cantik saja. Yang pertama, kepada seorang wanita hendaknya berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu yang dimaksud di sini yaitu tidak berlebih-lebihan. Yang kedua yaitu waktu di dalam berhias tersebut dianjurkan seorang wanita hendaknya memakai pakaian terbaik saat akan menuju ke masjid, sehingga dapat kita pahami bahwa berhias di sini bukan untuk bertujuan untuk bersenang-senang atau hanya mencari perhatian semata. Selain itu, Nabi Muhammad sendiri melarang umatnya untuk berlebih-lebihan, sehingga seorang dapat mengatur posisi agar tidak bermegah-megahan. Namun, apabila bersolek tersebut atau berhias diri itu dimaksudkan atau bertujuan untuk bekerja. Yang selanjutnya yaitu terdapat batas yang dibenarkan oleh syariat, maka justru ini sangat dianjurkan karena dalam Islam pun sangat menghendaki seorang muslimah itu tidak berpenampilan dengan bermegah-megahan atau dengan berlebih-lebihan, sehingga seorang muslimah itu tampil dengan keadaan yang sangat mulia. Yang selanjutnya tinjauan secara fikih, hukum wanita bersolek. Secara bahasa, tabarruj berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata tabarruja ya tabarruju tabarrujan yang berarti berhias. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendapat dari seorang pengarang buku, yaitu dalam bukunya Syubuhat Haula al-Islam. Muhammad Kutub lebih menjelaskan bahwasanya wanita pada zaman Islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, tetapi masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu atau yang sangat penting, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu, misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Sayyid Kutub menulis bahwa arti waqorna dalam firman Allah, waqorna fi buyutikunna berarti berat, mantap dan menetap. Tetapi tulisannya lebih jauh. Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya. Syahid Hawasalah, seorang ulama Mesir kontemporer, memberikan contoh apa yang dimaksud dengan kebutuhan seperti mengunjungi orang tua dan belajar yang sifatnya fardu ain atau fardu kifayah, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang mengganggunya atau menanggungnya. Ada juga yang memahami larangan bertabarruj itu dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian yang terbuka, yakni tanpa kerudung dan semacamnya. Adapun kalau ada di rumah, hal tersebut diperbolehkan walau selain mahram yang melihatnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya tabarruj atau bersolek yang merebak di masa sekarang ini merupakan reinkarnasi dari zaman jahiliyah yang tidak edukatif, di mana tayangan televisi, film, media cetak maupun media online sebagai perantaranya menyuguhkan budaya tabarruj secara pasif dan berlebihan, memberikan gambaran wanita sempurna yang berwajah cantik, yang bebas mengekspresikan diri dengan memamerkan bentuk tubuhnya, berjalan dengan penuh percaya diri sambil berlenggak-lenggok.
menggunakan pakaian sesuai selera mereka dan abai syariat, menggunakan pewangian dan sengaja berbicara dengan lemah lembut untuk dapat membuat lawan jenisnya terpukau atas bicaranya yang bukan mahramnya tergoda. Yang terakhir yaitu etika dalam bersolek bagi kaum wanita. Untuk pemaparan kali ini akan dijelaskan mengenai adab atau etika di dalam berhias itu sendiri bagi kaum muslimah. Yang pertama yaitu berhias ketika di salon kecantikan. Dalam agama Islam itu terdapat hal yang dilarang, yakni menyengsarakan diri sendiri atau dalam artinya menyiksa diri sendiri. Nah, dalam hal ini bagi muslimah yang ingin menghias rambut, yang menangani adalah kaum laki-laki, maka hal itu sangat dilarang sebab hal itu bukan mahram. Hal itu merupakan bentuk dari perbuatan meniru kaum Yahudi. Yang selanjutnya yaitu tidak menampakkan aurat. Artinya di dalam berhias wanita muslimah hendaknya memperhatikan auratnya, yaitu tidak menampakkan auratnya karena yang dapat melihat auratnya itu sendiri adalah yang mahramnya. Artinya jikalau ingin terlihat cantik maka tidak perlu sampai mengikuti tren yang memperlihatkan aurat. Yang ketiga yaitu tentang operasi kecantikan. Di dalam hal ini melakukan operasi kecantikan dilarang apabila hal tersebut merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menegaskan bahwasanya kita selaku umatnya tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hal ini di atas diperbolehkannya menurut ulama karena tujuan kesehatan. Kemudian untuk aurat wanita, pada usia wanita yang telah berusia balik maka wajib menutup auratnya tersebut. Untuk syarat busana wanita muslimah terdapat ketentuan-ketentuan yaitu mubah yang bukan barang gosok, tidak mengundang perhatian dan bukan busana laki-laki. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.